Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, warga TikToker Kelurahan Tegal Gede. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Selasa 30 Januari 2024 ya. Terasa ini di penghujung bulan Januari ya. Sebentar lagi sudah akan masuki bulan Februari. Dan 14 hari kemudian jangan lupa 14 Februari negara kita, negara Republik Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak ya, yang sudah dipersiapkan oleh para penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu yang mengawasi juga sudah siap-siap nih kayaknya, seluruh perangkatnya sudah dipersiapkan mulai dari pusat hingga ke TPS sudah ada semua. Terima kasih nih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Wah, ini Mbak Kiki masuk lagi nih. Pada pagi hari ini, hari Selasa ini enak ngobrol apa ya? Ngobrol terkait dengan PBB aja lah dulu, pajak. Karena perolehan PBB Kelurahan Tegal Gede ini masih rendah ya. Tahun 2023 akhir kemarin kita cek, kita masih dapat 43%. Walaupun sebenarnya ya kalau mau sedikit beralasan ya. Tahun 2022 sebelumnya, setahun sebelumnya itu Kelurahan Tegal Gede itu baru dapat 33% ya, dapat 33%. Tapi apapun itu ya, walaupun ada kenaikan, tapi yang pasti Kelurahan Tegal Gede ini masih sangat rendah perolehannya, masih di bawah 50%. Ini menjadi tantangan kita bersama ya, terkhusus saya mungkin sebagai Lurah Tegal Gede. Terima kasih Mbak Kiki kiriman mawarnya. Ini ngirim gimana nih ya? Kita dapat 43% ya. Ya, harapan kami adalah di tahun 2024 ini ada peningkatan lah. Kalau bisa ya naik lagi 10%, 53 atau bahkan mungkin 63. Setidaknya bisa lebih dari 50% lah ya. Kenapa pembayaran PBB itu penting? Pertama, ya itu merupakan PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Sehingga ketika PAD-nya meningkat, tentu harapannya pembangunan makin percepat. Saya putar dulu yang kameranya. Nah, gitu. Gini, ini lebih real. Tadi PAD meningkat, maka pembangunan akan lebih cepat. Sudah banyak jalan-jalan yang dibangun, sudah banyak fasilitas-fasilitas umum yang juga dibangun, khususnya di Kelurahan Tegal Gede ini. Nggak ada warga Kelurahan Tegal Gede yang belum atau lama sudah nggak ke kantor kelurahan, ya monggo bisa jalan-jalan, bisa datang ke kantor kelurahan. Sudah ada beberapa bangunan, tapi khusus ini, nah ini saya sampaikan di depan saya ini. Nah ini adalah musola Al-Hikmah ya. Kalau ini tidak menggunakan APBD. Nah, ini merupakan swadaya masyarakat pada saat renovasinya. Yang menggunakan APBD itu ini. Nah ini pendopo Kelurahan Tegal Gede itu ya. Ruang pelayanannya juga sudah kita benahi ya, ini juga swadaya. Nah, kemudian yang menarik nih, nah ada sesuatu yang baru. Ini romantis, rumah integrasi layanan dan informasi statistik ya, di sini. Sini juga ada kantor PPS, ada kantor 3 pilar juga. Bagus sekarang kelurahannya ya Pak. Ya alhamdulillah Bu. Sudah ada perbaikan-perbaikan. Sama juga ini ada baring ya. Ini yang kita namakan sebagai ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede. Ini merupakan aset bersama
Ini merupakan milik kita bersama yang perlu kita jaga bersama. Ya. Terlepas siapapun nanti, mau lurahnya siapa, mau petugasnya siapa, ini menjadi tanggung jawab bersama milik seluruh warga Kelurahan Tegal Gede. Semangat pagi Pak. Mbak Istiqomah, semangat pagi. Ya, luar biasa. Harus tetap semangat nih di setiap pagi hari ya. Agar kita bisa menyapa warga dan terus untuk diskusi. Karena biasanya kalau pagi itu lagi sedang fresh ya, pikiran ya, bangun tidur. Yang muslim mungkin sedang melaksanakan sholat subuh ya, jangan lupa, kemudian mandi, sarapan, pasti lebih bersemangat untuk menghadapi hidup dan kehidupan yang mungkin kita tidak tahu akhirnya dan seperti apa ya. Tapi setidaknya ketika kita bisa memaksimalkan ikhtiar, maka insya Allah tawakal pun juga tidak akan mengkhianati ikhtiar ya hasilnya. Jadi nggak khawatir lagi kalau ada pertemuan di kelurahan. Mbak Istiqomah, insya Allah nggak perlu khawatir lagi, sudah atapnya sudah bagus ya, tempatnya sudah baik, walaupun tentu ada kurang-kurang. Pak Karyadi, Assalamualaikum Pak Lurah, semoga sehat-sehat selalu dari RW 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Karyadi. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu juga jenengan beserta keluarga besarnya ya, sehat, berkah, rezekinya melimpah. RW 5 gimana kabarnya, jalannya sudah baik itu ke Dam 3 ya? Sudah ada perubahan ya. Ada banyak. Nah, itu salah satunya manfaat dari kita bayar PBB. Dan bayar pajak atau PBB, pajak bumi dan bangunan, itu hanya setahun sekali lah ya, setahun sekali ya. Mirip kita berkurban lah. Mirip, saya tidak menyamakan ya, karena kurban dengan pajak ini sesuatu yang berbeda. Cuma pelaksanaannya itu kan, kalau kurban ya setahun sekali, pajak demikian. Amin esto. Salam semangat Pak Lurah. Engki, salam semangat Pak Guru. Ini Pak Guru dari Sumenep ini. Bisa live juga. Ya, terkait PBB, pajak bumi dan bangunan, kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Kiki atau Mbak Kiki atau siapa lah yang sekarang mungkin ikut live, bahwa bayar pajak di Kelurahan Tegal Gede itu banyak caranya ya. Pasti kita cari cara yang paling mudah, paling aman tentunya. Paling mudah tapi nggak aman juga nggak enak. Yang paling mudah, paling aman. Alhamdulillah jalannya sudah bagus, aman-aman saja Pak Lurah. Alhamdulillah, semoga Tegal Gede tambah keren. Terima kasih Pak Karyadi. Mohon sama-sama dijaga ya Pak, aset itu jalannya ya. Ya gimana lah cara menjaganya, warga harus kompak ya. Kalau misalnya ada yang rusak ya, monggo inisiatif ngajak RT, ngajak RW untuk menambal agar kerusakannya tidak semakin parah ya Pak. Karena ikhtiar itu butuh proses, prosesnya panjang dan berliku-liku ya. Dan itu jelas itu program pemerintah, bukan program-program ya persen to persen ya. Itu adalah ikhtiar bersama ya. PBB, pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tegal Gede itu ada banyak cara untuk membayarnya. Tidaknya kemarin saya melihat tuh ada 5 cara mungkin ya. Pertama, cara yang konvensional. Apa cara konvensional? Adalah bayar ke petugas. Petugas datang ke rumahnya jenengan, bisa Pak Kaling, koordinator lingkungan, bisa Pak RT atau Pak RW dititipkan ya boleh, atau ada staf saya petugas PBB yang datang menagih kemudian langsung bayar, boleh gitu ya. Asalkan apa? Asalkan jenengan tetap minta kwitansi atau disebut dengan STS, surat tanda setoran ya.
yang itu yang resmi. Kalaupun tidak ada SDS, paling tidak kwitansi, ada oret-oretan ya, namanya siapa, bayarnya tanggal berapa, kemudian ada tanda tangan nominal yang dibayar juga berapa. Jadi di situ bisa jelas terukur, bisa diketahui. Kemudian mohon itu disimpan ya, mohon itu disimpan sampai tahun depan kira-kira masih muncul enggak tagihannya. Atau mungkin cara paling cepat adalah seminggu setelah jenengan bayar bisa WA ke hotline min, misalnya admin ya, atau Pak atau Ibu atau Mas atau Mbak, nggak apa-apa, karena yang pegang hotline itu kita paralel ya, kita paralel, ada staff, ada busekel, ada staf pelayanan ya, kita paralel jadi 3 komputer 1 HP nih. Nah itu bisa tanya, cek NPWP dengan NOP, nomor objek pajak sekian ini apakah sudah terbayar apa belum gitu ya. Nah kita bisa cek gitu, tahun berapa, tahun 2023 misalnya, kita bayar, cek ada ndak gitu. Kalau masih muncul, nah berarti kemudian kwitansinya itu tanyakan aja langsung ke kantor kelurahan, cek, Pak saya tanya ke admin, saya sambil juga minta bukti bahwa itu belum terbayar. Nah di downloadkan PDF, kemudian dikirim via WA gitu ya, komunikasi, kemudian ada yang konfirmasi di sini. Ya namanya manusia bisa jadi lupa ya kan, dititipkan hari ini dia maunya bayar karena sudah sore, pihak bank sudah tutup gitu ya, M-banking, Sapsami mungkin lagi error atau kehabisan saldo ya kan. Nah, banyak kendala sehingga mungkin besok mau bayar lupa ya kan, besoknya lagi lupa dan seterusnya ya. Kita berprasangka baik dulu lah, mungkin lupa karena manusia tempatnya lupa. Nah kemudian dari seminggu ternyata dicek, oh kok belum, nah ini bisa langsung ditanyakan kemarin siapa yang menerima. Nah disitu kan muncul ada tanda terimanya, ada namanya ya kan. Nah itu langsung bisa ditanyakan. Jika yang bersangkutan misalnya aduh ini enggak, bingung, beralasan dan macam-macam, bisa langsung ke saya, ke Lurah Tegal Gede, nanti kita akan tanyakan langsung cross checknya bagaimana, kenapa dan sebagainya. Asal apa? Asal ada bukti yang jelas ya, asal ada bukti yang jelas, salah satunya kwitansi itu. Oke, kwitansi itu. Kalau belum ketemu saya bisa ada busekel, Pak Kasipem, ada ya ya Biden. Tapi insya Allah mulai tahun 2022 saya di sini ya, akhir ya, dan 2023 itu sudah saya pastikan, awal-awal 2023 sebelum SPPT itu kita sebar, saya sudah wanti-wanti ya kepada seluruh staf kelurahan, jangan macam-macam terkait dengan pembayaran PBB ini. Nah ya kan, karena sekarang sudah bisa dicek. Wah, terima kasih Pak Heri B. Cahyono sudah hadir bergabung ya. Itu ya, karena sekarang mudah sekali dicek, di cross check ya kan, pembayaran PBB itu. Dengan sosialisasi seperti ini, jadi warga bisa tahu apakah pembayarannya itu betul-betul sampai apa enggak. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun yang akan datang, bisa 1 minggu, bisa 1 hari misalnya sekarang. Tapi kalau sore bayarnya ya, atau lewat jam 12 ya, mohon bersabarlah ya. Jangan kemudian besok ditanya, lupa kok belum disetor ya, karena bisa jadi biasanya membayar pajak di bank itu dibatasi waktunya. Biasanya yang saya tahu tuh jam 12 terakhir pembayarannya ya. Tapi kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kadang staf kami masih muter, dia baru balik lagi ke kantor itu sekitar jam 3 ya kan. Sehingga seperti itulah ya, mohon waktunya paling enggak 3 hari lah ya, 3 hari silahkan dicek. Bapak Lurah ya, Mas Hendra, saya Lurah Tegal Gede Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, saran, masukan dan sebagainya. Topiknya pagi hari ini adalah terkait dengan PBB. Itu tadi ya, terkait dengan pembayaran manual atau konvensional ya. Boleh, bisa kami bantu, siap, kami akan bantu. Karena prinsip pelayanan, kata Pak Camat kemarin pesannya ya, prinsip pelayanan itu ada 2 yang utama. Pertama itu memudahkan, yang kedua itu mendekatkan. Nah ini
Ketika petugas kami datang, berarti ini dalam rangka mendekatkan. Ketika petugas kami datang, ya dalam rangka juga memudahkan. Semangat pagi Pak Lurah, semoga Tegal Gede lebih baik lagi ke depannya. Amin amin. Pak Kiki, semangat pagi juga. Kami butuh doa dan dukungan dari seluruh warga Kelurahan Tegal Gede. Ya, karena tanpa doa dan dukungan dari seluruh warga Tegal Gede, ya kita juga tidak bisa untuk meraih kesuksesan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, terima kasih Mas Hendra atas komentarnya. Enggak saya baca komennya ini. Ya, biar saya simpan aja. Itu kanal pembayaran yang pertama. Kemudian ada kanal pembayaran yang kedua, yaitu bisa bayar melalui bank. Bank di mana ya ada beberapa bank pemerintah itu yang bisa menerima pembayaran PBB. Ya. Yang saya tahu biasanya bank-bank yang juga menyiapkan di m-bankingnya. Jadi ini bayar langsung ya, datang ke bank kemudian bayar. Tapi biasanya kalau bayar pajak ini biasanya dibatasin oleh bank. Biasanya sampai jam 12 ya, biasanya gitu. Tegal Gede itu daerah mana Pak? Tegal Gede itu Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Itu Mas Hendra berada di mana ini? Nah. Mana Mas Hendra? Sudah tahu, bisa di searching. Ada webnya kok. Kelurahan Tegal Gede Jember gitu. Jawa bisa langsung monitor ya. Ini webnya ada di belakang saya nih. www.kelurahan ya sini nih. Ya. Kelurahan Tegal Gede.jembercup.go.id. Nah, itu. Bekasi Pak Lurah. Oke. Selamat bergabung dari Bekasi. Ya, Bekasi juga ada kelurahan juga ya. Kami di Jember, ujung timur. Ujung timur Pulau Jawa. Setelah Banyuwangi baru Kabupaten Jember. Nah, di situ. Nah. Gitu. Gimana kabarnya di Bekasi? Kondisi cuaca, kondisi alam situ aman ya? Sekarang kan lagi ini ramai El Nino, hujan, banjir, kadang angin juga. Saya asli Minang, domisili Bekasi. Oh, alhamdulillah. Kalau di Minang itu Kades atau Lurah biasanya disebut Wali Nagari ya. Nah, saya pernah ketemu waktu Paralegal Justice Award akhir bulan Mei kemarin tahun 2023. Ketemu ada Wali Nagari dari tanah Minang, Sumatera Barat ya. Oh betul Bapak ya, itu hanya penyebutan saja. Kalau di Jogja semua kades disebut lurah ya, Pak Lurah ya. Kalau di sini di Jember lurah itu hanya bagi yang ini di kecamatan kota atau diisi oleh ASN lurah. Kalau di sini selain itu di desa itu disebut kades. Ada yang nyebut Pak Tenggi. Kalau di Madura itu disebut Klebun, Pak Klebun. Nah, itu sama saja. Nah, bedanya kalau lurah itu ditunjuk, kalau kades dipilih ya. Dipilih oleh rakyat, pemilihan langsung. Kemarin setiap 6 bulan sekali. Belum tahu nih ke depannya. Kalau saya tidak dipilih. Kita ditunjuk oleh Bapak Bupati, dan kita bisa melaksanakan tugas ya di mana saja, kapan saja sesuai dengan perintah. Dan saya baru di Tegal Gede ini baru 1,5 bulan lah ya kira-kira, sekitar akhir Agustus 2022 di sini. Ya berarti udah nyampe 1,5 bulan, 1 tahun setengah, ya, 1,5 tahun sudah di sini. Ya alhamdulillah lah. Ini
kelurahan yang warganya luar biasa mensupport dan mendukungnya. Dan baik sopan warganya betah dan bahagia. Alhamdulillah Mas Hendra. Semoga juga jenengan bahagia, sukses, berkah dan melimpah rezekinya ya. Terima kasih. Salam dari Jember ini. Oh ya, kalau pengen lihat JFC Jember Fashion Carnaval, itu di Jember ini Mas Hendra. Oke, tempatnya di Jember. Ini bulan ini ya, akhir Agustus biasanya. Kita ini. Tadi terkait dengan PBB, mungkin ada kendala dari warga Kelurahan Tegal Gede atau hingga awal tahun 2024 ini ada yang belum bayar. Sudah bergabung tap layar buat Pak Lurah. Makasih Mas Hendra sudah bantu tap. Mbak Kiki. Oh, Mas Hendra nih Mbak Kiki. Makasih Mbak Kiki sudah bantu tap ini ya. Kita mungkin hanya akan menyediakan live ini sampai jam 8 ya. Karena apa? Sebagaimana saya sampaikan, jam operasional kelurahan di Kabupaten Jember ini mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya. Jadi kita live setengah 8 atau kurang biasanya. Nah, nanti jam 8 kita akhiri karena itu tadi ya, kita batasi 30 menit saja. Jadi kalau berlebih-lebihan itu kurang mantap ya. Udah terbuka mantap. Terima kasih. Waduh, terima kasih kiriman kopinya. Pas ini pagi-pagi dikirimi kopi sama Mbak Kiki. Bagian dari Mas Hendra, bagian dari pelayanan kita yang memanfaatkan ini media sosial. Karena waktu itu saya sempat ya, bukan survei ya, coba nanya gitu loh ke kader-kader Posyandu, ibu-ibu, mbak-mbak ini sosmednya lebih banyak pakai apa gitu ya. Ternyata mereka lebih banyak pakai TikTok. Kemudian saya tanya juga ke anggota Kim juga, ya lebih banyak pakai TikTok Pak. Waduh, iya lah, saya padahal juga tidak begitu familiar ini dengan TikTok. Ya, kita coba per tanggal 2 Januari kemarin saya coba live sore waktu itu sebelum berakhirnya jam kantor 3:30. Ternyata ada yang masuk juga, tapi tidak sebanyak kalau pagi gitu. Ternyata pagi lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin seorang baru akan beraktivitas kantor jam 8 atau jam 9 gitu. Ya, dia masih ada kesempatan untuk live. Nah, ini kesempatan kami untuk menyapa warga yang mungkin belum sempat saya sapa secara langsung. Karena kalau ke Posyandu biasanya saya ke sana, biasanya hanya ibu-ibu yang punya balita aja yang datang ke Posyandu. Walaupun Posyandu kita juga terbuka untuk lansia mungkin ya. Sehat selalu. Mohon izin Mbak Lurah nyun sewu. Sama-sama Mas Hendra. Sehat selalu, berkah, sukses Mas Hendra ya. Nun sewu berarti kayak orang Jawa nih, udah dari Minang. Bun. Kalau bahasa Minangnya apa Mas? Nun sewu itu. Oke, kita berbagi ya, komunikasi. Oke. Ya. Tuh, ini tinggal 7 menit lagi. Nah, coba saya sampaikan lagi terkait dengan pembayaran PBB. Tadi pertama bisa langsung ke petugas, yang kedua bisa ke kantor bank ya, datang langsung sana. Yang ketiga sekarang juga banyak ini minimarket berjaringan. Nah, bisa di situ. Karena bank itu ada batasannya jam kerja Senin sampai Jumat biasanya. Kalau petugas juga Senin sampai Jumat, atau beberapa petugas kami ada yang kadang datang di hari Sabtu atau Minggu karena biasanya warga juga ada di rumah sehingga jauh juga menyempatkan untuk hadir ke situ gitu kan ya. Ya petugas PBB kami ya staf kami juga sebenarnya. Ya kan ngerangkap tugasnya ya, karena keterbatasan staf ya kan. Itu 3, kemudian yang keempat bisa melalui ini e-money ya, e-money ada Dana, ada OVO, yang
yang lainnya. Itu bisa selama saldo kita ada, kita bisa bayar langsung. Kalau itu bisa kapanpun dan dimanapun pakai e-money. Yang kelima, nah ini yang kemarin kita buatkan program ya, yaitu Sotomuking, sosialisasi tutorial mobile banking. Nah ini pakai mobile banking. Ini kenapa kita pilih? Karena ini sebenarnya cara yang paling mudah, simple, bisa kapan saja dan bisa dari mana saja, cukup dari genggaman HP. Ya asalkan tetap ya, asalkan ada saldonya. Kalau udah ada saldonya ya tetap nggak bisa, gitu kan ya. Ada saldonya juga kita bisa cek. Nih ada tagihan berapa. Khusus bagi warga Jember yang punya M-Banking Bank Jatim itu bisa cek ada tagihannya sampai sekarang itu berapa totalnya. Tinggal M-Banking apa aja yang bisa, ada banyak M-Banking, dan di TikTok kami, Instagram, YouTube juga sudah kita ajari, kita sosialisasikan dan kita infokan. Di Facebook juga ada semua itu M-Banking apa saja, caranya bagaimana masing-masing M-Banking untuk membayarnya, masing-masing agak beda-beda dikit tapi prinsipnya secara umum sama, ya kan? Tapi cuma memang kalau di M-Banking ini, kecuali M-Banking Bank Jatim ya, ada biaya administrasinya gitu loh. Ya daripada kita keluarkan bensin keluar gitu kan pagi-pagi, harusnya mungkin menjemput rezeki bekerja, kita harus ke bank atau kemana. Nah kalau pakai M-Banking kan cukup dari genggaman tangan saja. Saya kurang tahu kalau pakai e-money ya, biasanya mestinya juga ada potongan administrasi yang itu legal, karena memang pelayanan dari ini e-money atau dari banknya. Berapa biayanya? Rata-rata saya lihat ya, rata-rata itu 2.500 saja per transaksi. Gitu. Nah itu bisa jadi referensi, silahkan bisa dipilih mana yang terbaik, mana yang enak. Dan insya Allah tahun 2024 ini ya, kemarin ada peningkatan 10%, target kami bisa meningkat lagi lah ya, 10-20% perolehan PBB di Kelurahan Tegal Gede ini tahun 2004. Kalau tahun ini 2023 43%, ya minimal 53% lah, atau sampai 63% ya. Tertinggi di Jember itu kelurahan ada yang sampai 75%. Oke. Tegal Gede saya yakin bisa. Nah, untuk itu kita akan ini buatkan undian berhadiah bagi yang sudah bayar. Kalau tahun 2023 kemarin, karena memang kita akan mengenalkan pembayaran melalui M-Banking, maka yang boleh ikut undian berhadiah itu hanya wajib pajak yang membayar melalui M-Banking saja. Tapi nanti tahun 2024 ini insya Allah kita akan launching setelah SPPT kita pegang, setelah SPPT kita distribusikan. Nah di saat itu tagihannya sudah kelihatan. Selamat pagi Pak Lurah, Wawan tok. Selamat pagi Pak Wawan. Udah ngaren nih mlebu Wawan. Di mana nih Pak Wawan? Di rumah atau di luar kota ini Pak Wawan? Itu ya, insya Allah tahun 2024 ini kita siapkan hadiah-hadiah yang menarik juga. Posisi sudah di rumah ya Pak, alhamdulillah. Wah ini mobilitasnya tinggi nih Pak Wawan ini yang punya kegiatan RDT ini Pak Wawan nih. Coba saya undang, bisa enggak Pak Wawan undang ini? Pak Wawan enggak bisa ya Pak undang. Halo nggih Pak, biasanya hanya suara kalau gini nih Pak. Oh, nggih. Kemarin tempo hari saya bisa video itu, Pak. Nggih, Oh, masih gimana belum. kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik, sehat. Pak Lurah sendiri gimana Pak? Belum beraktivitas nih Pak Wawan.
Belum Pak, ini nyampe rumah tadi malam ini istirahat. Oh, alhamdulillah baru Hmm. perjalanan jauh nih ya. Oke. Ini warga Tegal Gede yang luar biasa. Monggo Pak Wan, mungkin ada yang ingin disampaikan sharing-sharing dengan warga TikToker Kelurahan Tegal Gede Pak Wan. Oke, ini Pak, saya mau menyampaikan ini loh Pak, apa terkait sebagian warga itu kan ada yang belum punya BPJS semacam itu Pak. Mungkin dari pihak kelurahan Iya. bisa membantu Pak. Jadi untuk mempermudah proses atau akses supaya warga ini bisa mendapatkan BPJS atau semacamnya itu Pak. Begitu Pak Lurah. Oke, sih BPJS-nya ini ada dua macam Pak Wawan. BPJS yang PBI yang dibayar oleh negara, kemudian adalah BPJS Mandiri Pak. Ini yang mananya Pak? Yang dibayar negara Pak. Oh, ini dibayar negara. Ya, Oke. itu biasanya harus ada keterangan setidaknya itu surat keterangan miskin Pak. Kemarin kita Oh, diskusi itu oke, oke. oleh pihak puskesmas, ya itu harus ada surat keterangan miskin. Ya kalau tidak miskin kan tidak boleh Pak, gimana pembayaran dari negara. Nah, oke, maksud saya seperti Begitu itu Pak. Pak. Jadi Oke, gini kan oke. memang ada beberapa warga juga memang yang ekonominya juga sangat 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 ke bawah, oke. Maksud saya itu saya ingin membantu dengan mereka mendapatkan BPJS itu gitu. Jadi prosesnya Oke, agar oke. tidak terlalu Sementara ribet anu gitu. dulu Pak. Iya Pak, sementara dikumpulkan dulu KTP KK-nya ya. Oke. Dengan kumpulkan fotokopi KTP KK pertama itu, kedua surat pengantar dari RT RW, tanda tangani RT RW bahwa yang bersangkutan ini masuk kategori tidak mampu, surat keterangan tidak mampu. Nanti biasanya Oh, kita membuatkan surat keterangan tidak mampu itu. Nah, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut eh, persyaratan mendapatkan PBI itu, BPJS oke, oke, oke. PBI. Ya, Oke, terima ya. kasih Pak Lurah infonya. Nanti juga pastikan itu juga masuk. Oke, oke. Oke, Pak Lurah. Ya, ya. Mungkin ada info lagi Pak ingin disampaikan Pak. Gimana Saya nih rasa Tegal Gede sudah. agar kedepannya bisa makin melejit Pak? Nah, mungkin itu apa ya, Pak? Jadi yang perlu saya rasa untuk pelayanan Kelurahan Tegal Gede ini cukup bagus dan juga cukup baik sekali dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Hmm. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya mungkin lah. Mungkin kalau bagi saya sudah cukup. Mungkin nggak tahu untuk bagi warga yang lain apakah masih ada kekurangan atau ada yang perlu dibenahi. Nah, itu nanti warga Tegal Gede bisa langsung konsultasi dengan Kelurahan Tegal Gede atau dengan Pak Lurah langsung pada saat live seperti ini. Terima Nggih, kasih Pak Wawan. nggih, Pak Lurah. Mohon maaf, Gabung izin dan undur dulu. selamat Undur dulu, mau ada kepentingan di istirahat. sini. Nggih. Nggih. Monggo, monggo Pak Wawan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu ya diskusi kita dengan Pak Wawan, warga ini lingkungan Panji ya, Kelurahan Tegal Gede. Mungkin juga kami juga akan akhiri juga live TikTok pagi hari ini, Selasa tanggal 30 Januari 2024 ya. Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya kita bisa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjemput rezeki dan tetap semangat untuk hidup yang lebih bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.